Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya, rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Kewirausahaan 1, Entrepreneurship 1 di pertemuan yang ke-6. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-6 ini, kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-6 ini, kita akan membahas materi mengenai peluang usaha, jenis-jenis industri, dan analisa SWOT atau analisis SWOT. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Peluang usaha. Peluang merupakan kesempatan yang dapat diraih dengan memperhatikan faktor risiko dan ketersediaan informasi. Informasi tentang kepribadian dan kemampuan dirinya. Kebutuhan dan keinginan konsumen, lingkungan yang dihadapi, situasi persaingan, dukungan, atau kebijakan. Membaca peluang usaha, gaya hidup, daya beli, konsumen, kesulitan, keresahan. Nah, ini kita lihat. Membaca peluang usaha. Dilihat dari sisi konsumen, dari gaya hidupnya, dari daya belinya, dari kesulitan dan keresahannya. Mengantisipasi kebutuhan penting dalam pasar, pengaturan waktu dalam menjalankan usaha, melupakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan bisnis, fokus menciptakan sesuatu yang baru, melihat sesuatu pada perspektif yang berbeda, menilai dan mengukur apa yang bisa terjadi di masa depan, masa lalu, dan masa sekarang. Memilih peluang bisnis, apa yang benar-benar ingin dilakukan, apa yang benar-benar ingin lakukan, sehingga orang akan mengeluarkan uangnya untuk membeli produk atau jasa. Jenis-jenis industri. Yang pertama, industri primer. Kedua, industri sekunder. Tiga, industri ekstraktif. Empat, industri manufaktur. Lima, industri konstruksi. Enam, industri jasa. Tujuh, industri kuarter. Dan delapan, hasil barang. Industri berdasarkan kekuatan tenaga kerja. Satu industri besar, lebih dari 100 orang. Dua industri sedang, 20 sampai 99 orang. Tiga industri kecil, 5 sampai 19 orang. Dan empat industri rumah tangga, 1 sampai 4 orang. Contoh bahan industri. Bahan mentah, kapas, pohon, sapi, getah, bahan baku, bahan barang setengah jadi, barang jadi. Bahan mentah kapas, menjadi benang, menjadi kain, menjadi pakaian. Bahan mentah pohon, menjadi kayu, menjadi triplek, menjadi mebel. Bahan mentah sapi, menjadi kulit sapi, menjadi kulit yang telah disamak, menjadi tas. Bahan mentah getah menjadi lateks, menjadi lembaran karet, menjadi bahan motor. Bahan mentah getah menjadi lateks, menjadi lembaran karet, dan menjadi ban mobil. Itu adalah contoh bahan industri. Berdasarkan bahan baku, satu industri berbasis agro, dua industri berbasis mineral, tiga industri berbasis pastoral hewan, empat industri berbasis hutan. Analisis industri kewirausahaan. Analisis industri adalah alat evaluasi pasar yang digunakan bisnis dan perusahaan untuk memahami dan menganalisis tingkat persaingan dalam industri tertentu. Analisis industri membantu untuk memahami posisi pasar industri. Jenis analisis industri. Model kekuatan kompetitif 5 Porter. Intensitas persaingan, pendatang baru, pemasok, pembeli, produk pengganti. SWOT analisis kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Analisis prestili, politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum,
lingkungan. Manfaat analisis benefit. Analisis menegaskan dan memastikan kredibilitas bisnis dan itu akan membantu menarik investor. Itu berarti sudah familiar dengan pesaing dan tahu apa yang diinginkan pelanggan. Analisis industri secara efektif. 1. Tinjauan dokumentasi atau laporan yang ada. 2. Pilih dengan hati-hati industri yang dianalisis. 3. Datang dengan penawaran dan permintaan industri. 4. Kenali pesaing. 5. Ikuti perkembangan terbaru di industri. Dan keenam, fokus pada dinamika industri. SWOT analisis. SWOT analisis creative plan di dalam kewirausahaan. Apakah SWOT analisis itu? SWOT analisis di dalam kewirausahaan, kalau kita lihat di dalam entrepreneur, SWOT analisis adalah merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman threat dalam suatu proyek bisnis atau perusahaan atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat. SWOT, strength, analisis kekuatan, yakni situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Yang harus dilakukan dalam menggunakan analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, kemudian dibandingkan dengan para pesaing-pesaingnya. Misalnya, jika kekuatan perusahaan tersebut unggul di dalam kualitasnya, maka keunggulan itu dapat dimanfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat kualitas yang lebih baik. Weakness, analisis kelemahan, yakni situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan yang pada saat ini. Weakness merupakan cara untuk menganalisis kelemahan yang ada dalam sebuah perusahaan, organisasi, atau bisnis, ataupun organisasi apapun yang mana kelemahan tersebut dapat menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan, atau organisasi, atau bisnis, atau entrepreneur. Misalnya jika perusahaan tersebut terdapat kendala dalam pemasaran yang kurang baik, maka perusahaan atau bisnis harus meneliti kekurangan-kekurangan, mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang dimiliki yang berhubungan dengan sektor pemasaran, agar nantinya permasalahan tersebut tidak membuat perusahaan menjadi kalah saing dan mundur dibandingkan perusahaan lainnya. Opportunity, analisis peluang, yakni situasi atau kondisi yang merupakan gambaran peluang yang ada dari sisi luar suatu organisasi atau perusahaan, dan gambaran tersebut dapat memberikan peluang ke berkembangnya suatu organisasi atau perusahaan di masa depan. Opportunity merupakan analisis yang digunakan untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan ataupun organisasi bisa berkembang, baik di masa kini ataupun di masa yang akan datang. Misalnya sebuah perusahaan industri minuman berada di daerah yang panas, yang mana daerah tersebut sangat membutuhkan minuman segar dengan harga yang terjangkau, maka perusahaan tersebut memiliki peluang untuk menciptakan produk minuman yang segar dan harganya terjangkau. Threat, ancaman. Analisis ancaman, yakni situasi atau kondisi yang merupakan gambaran ancaman dari suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan suatu usaha. Threat merupakan cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi dalam menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan, yang mana ancaman tersebut dapat menyebabkan kemunduran suatu perusahaan jika tidak segera diatasi. Maka ancaman tersebut akan menjadi peluang, menjadi penghalang bagi suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankannya. Misalnya sebuah organisasi atau bisnis kelompok pengrajin rotan di daerah pedesaan dengan kondisi lingkungan yang semakin modern serta banyaknya kebakaran hutan yang terjadi membuat mereka semakin sulit untuk memperoleh bahan baku. Maka organisasi atau bisnis tersebut dapat menganalisis hal-hal apa yang menyebabkan tantangan atau challenge atau ancaman tersebut terjadi.
Manfaat SWOT analisis. Metode analisis SWOT merupakan metode analisis yang paling dasar dalam melakukan analisis strategi yang bermanfaat untuk mengetahui suatu permasalahan ataupun suatu topik dari 4 sisi yang berbeda. Hasil dari analisis ini biasanya merupakan arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan untuk menambah keuntungan suatu perusahaan atau organisasi dari segi peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan yang dimiliki dan juga menghindari berbagai ancaman yang terjadi. Jika digunakan dengan baik dan benar, maka analisis ini akan dapat digunakan untuk membantu melihat sisi-sisi yang terabaikan atau tidak terlihat dari sebuah perusahaan atau organisasi atau bisnis. Dari uraian di atas tadi, analisis SWOT adalah instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi dalam manajemen perusahaan atau organisasi dan bisnis. Analisis ini berperan sebagai alat suatu perusahaan atau organisasi atau bisnis entrepreneur serta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Contoh kasusnya Facebook, Mark Zuckerberg. Kita lihat siapakah Mark Zuckerberg sebelum ada Facebook. Remaja yang memiliki ketertarikan terhadap komputer programming. Remaja putus sekolah, siapakah Mark Zuckerberg setelah ada Facebook? CEO founder dan CEO situs di jaring sosial Facebook. Salah satu miliarder termuda di dunia. Strength kekuatannya skill programming pada umur 14, Mark sudah menciptakan programming sendiri yang diberi nama Zunet. Ide-ide inovatif dan menyenangkan membuat game-game Synapse Media Player dan Facebook yang kemudian berubah menjadi Facebook. Mark Zuckerberg, weakness, kelemahan, tidak memiliki gelar pendidikan yang berarti. Gelar pendidikan terakhir Mark adalah SMA dan kursus persiapan masuk kuliah Philip Exeter Academy. Ia tidak menyelesaikan gelar sarjana di Harvard University. Opportunity kesempatan bahwa fakta bahwa sosial media pendahulunya ternyata sangat banyak diminati target pasar global, pasar pengguna internet. Rate ancaman sosial media terdahulu penggunanya sudah sangat banyak dengan capital besar. Friendster, MySpace, Online, Output, etc. Ide yang belum tentu akan diterima oleh publik. Itulah SWOT analisis Mark Zuckerberg. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.